Ya, Camar dan juga pemirsa masih ingat gak nih beberapa waktu lalu ada peristiwa pencerahan rumah wakil rakyat yang sempat ramai nih. Iya, ini ada sejumlah nama ya seperti rumahnya Uya Kuya, kemudian juga Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani dan juga rumah Ahmad Syahroni ya, anggota DPR. Betul, nah nama yang terakhir ini nih Ahmad Syahroni saat ini juga kembali viral karena sebelumnya sudah tidak terdengar kan ya namanya ya. Tapi belum 6 bulan menjalani sanksi Ahmad Syahroni ternyata sudah kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ya, Syahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Syahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Syahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Syahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Syahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri motor tertangkap warga saat beraksi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, karena emosi warga membakar motor kedua pelaku. Api berkobar melahap sepeda motor milik terduga pelaku pencurian di tengah kepungan warga yang tersulut emosi. Suasana tegang menyelimuti kantor desa Sumberjo Pelandaan, Jombang, Jawa Timur yang menjadi lokasi kedua pelaku tertangkap. Untuk menghindari amuk massa, petugas dari Samapta Polres Jombang mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jombang. Selain mengevakuasi pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik pelaku yang sudah hangus terbakar sebagai barang bukti. Menurut polisi, kasus berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor yang diparkir di dapur rumahnya. Tanpa diduga, warga menemukan motor milik korban yang hilang tersembunyi di tengah sawah dan ditutupi daun jati. Warga pun memilih menunggu dan bersembunyi di sekitar lokasi. Dan benar saja, kedua pelaku datang untuk mengambil motor curiannya. Tak mau kesempatan lewat, warga langsung menangkap kedua pelaku beramai-ramai. Betul, jam 22 itu pelaku mengambil kendaraan tersebut yang ditutup gedung jati itu, dan oleh warga itu ditangkap bersama-sama, kemudian dibawa ke Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Surabaya babak belur dikeroyok massa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik Ustadz Pondok Pesantren. Ironisnya, pelaku tidak dapat kabur saat terpergok karena ditinggal oleh rekannya. Alamat mundi, sing jelas. Pelaku pencurian kendaraan bermotor warga Bulak Banteng, Surabaya ini babak belur dihajar massa setelah aksinya mencuri sepeda motor milik seorang ustadz dan pengasuh pondok pesantren Miftahus Sunnah di kawasan Jalan Kedung Tarukan, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Pelaku tertangkap dan tidak dapat kabur saat terpergok. Sementara satu rekannya berhasil melarikan diri. Kedua pelaku merupakan residivis dengan kejahatan serupa. Satunya? Iya. Ditinggal temannya berarti? Ditinggal temannya. Untuk kejadian sebelumnya bersangkutan juga 2 orang. Teridentifikasi juga ciri-ciri sama. Ini warga mana pelakunya? Warga Surabaya, tapi wilayah bagian timur ya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Sementara rekannya masih dalam pencarian polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Kalau kita lihat kasus tadi banyak pembelajaran yang bisa kita ambil begitu. Yang pertama terkait tentunya tindakan mencuri tidaklah benar karena selain merugikan korban juga ini kan termasuk tindak pidana ya. Kemudian juga dari sisi rasa kesetiakawanan ya ternyata tidak setia begitu sehingga ditinggalkan oleh temannya sendiri. Itu dia ya. Apalagi mencuri motor orang lain itu berdosa, apalagi mencuri motor ustadz ya gitu, pemuka agama. Ya ini apalagi di bulan Ramadan ya, tentunya kita harus melakukan sesuatu yang positif, hal-hal baik. Dan satu lagi Yasmin, ini pencurian motor ini sering kali terjadi, semakin marak dan mereka modusnya juga beragam. Sekarang ya, kalau misalnya Yasmin bawa motor, itu nggak cukup hanya dengan menggunakan kunci ganda. Karena ternyata kunci ganda juga bisa dijebol juga. Bisa dibobol, gitu ya lebih berhati-hati lagi ya pemirsa ya. Kita ke informasi berikutnya, viral seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan dan juga pengeroyokan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ya, atas peristiwa tersebut, ibu korban melapor ke polisi. Inilah aksi perundungan dan pengeroyokan kepada anak berkebutuhan khusus yang diduga dilakukan oleh teman sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Akibat perundungan dan pengeroyokan, korban mengalami lebam di bagian mata dan beberapa anggota tubuh lainnya. Tak terima adanya pengeroyokan, sang ibu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis saat menceritakan jika anaknya dipukuli teman-temannya. Sang ibu meminta keadilan. Kok katanya anak saya dikeroyok anak banyak, saya bilang gitu. Terus ini kepalanya bendol semua, saya bilang gitu. Terus ada luka cakar di sini. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, DPO sejumlah kasus peredaran narkoba di beberapa wilayah di Pulau Sumatera berhasil diamankan polisi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Usai menangkap pelaku, polisi menggeledah rumah pelaku di wilayah Asahan, Sumatera Utara. Dari penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 100 gram dan 2 unit senjata laras pendek yang disimpan pelaku dalam sebuah berangkas. Supriyadi alias Adit merupakan otak jaringan narkoba Indonesia-Malaysia yang kerap memasok narkoba jenis sabu. Saat penangkapan di Bandara Kuala Namu, polisi sempat melepaskan timah panas karena pelaku sempat mencoba melarikan diri. Guna mendalami perannya, pelaku berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Barreskrim Polri Jakarta. Supriyadi alias Adite merupakan DPO narkoba dari 3 laporan polisi, TKP Dumai dan Rokan Hilir Riau, serta Palembang, Sumatera Selatan. Dari 3 laporan polisi tersebut, diamankan barang bukti dengan jumlah barang bukti total 82 kg sabu, 55.000 butir ekstasi, dan hasil penggeledahan di rumah DPO di Tanjung Balai ditemukan 2 pucuk senjata api laras pendek. Adapun penangkapan hasil koordinasi dengan pihak imigrasi yang mana DPO memiliki 2 NIK dan 2 paspor. Pada saat diamankan, Supriyadi alias Adite menggunakan paspor kedua yang mana paspor ini yang digunakan pada saat melarikan diri ke Malaysia.